Bismillah, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan rangkaian inverting, di mana rangkaian tersebut merupakan salah satu dari operational amplifier. Nah, untuk rangkaian kedua itu dari rangkaian kedua dari jenis operational amplifier itu selanjutnya adalah penguat non-inverting. Jadi saya akan membuat rangkaian non-inverting untuk sekarang. Nah, untuk rangkaian inverting, komponen yang dibutuhkannya seperti sebelumnya, yaitu berupa voltage, membutuhkan sebanyak 3 ya, nanti 1, 2, dan 3. Dan setelah itu kita juga akan membutuhkan sebuah kapasitor. Jadi resistor kapasitor. Sebentar. Di sebelah sini. Lalu kita akan membutuhkan juga sebuah op-amp ya, kayak yang tadi op-amp 2. Op-amp. Op-amp 2 ya. Nah, ditempatkan kira-kira di sebelah sini. Setelah itu kita juga akan membutuhkan sebuah resistor. Sebentar. Nah, lalu kita posisikan secara horizontal. Nah, setelah itu komponennya sudah, lalu kita hubungkan dengan wire. Yang ini kita hubungkan ke sini. Lalu yang ini kita hubungkan dengan ini. Lalu kita hubungkan juga dengan ini. Setelah itu yang R1 ini kita hubungkan ke sini. Setelah itu untuk kaki yang positif dari op-amp kita hubungkan ke VCC. Lalu yang kaki negatif atau terminal yang negatif ini kita hubungkan ke voltage 3 atau ke VE ya. Nah, untuk VCC itu ada positif dan VE itu ada negatif. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Ini salah ya. Nah, karena terminal dari terminal dari op-amp ya, yang di sini itu negatif, jadi kita hubungkan dengan dengan VE yang ini. Nah, kita hubungkan dengan sebelah sini. Nah, setelah itu setelah semuanya itu terhubung, kita tambahkan ke dalam rangka itu sebuah ground. Tempatkan di sini, lalu ditempatkan di sebelah sini, lalu ditempatkan di sebelah sini. Lalu kita hubungkan dengan wire.
Nah, setelah semuanya terhubung, lalu kita masukkan untuk nilainya ke dalam setiap komponen. Untuk ini, nah untuk baterai yang V1 itu kita kita ubah dalam bentuk sinus. Lalu kita masukkan untuk nilainya, untuk direction-nya itu sebesar 0. Lalu amplitudenya itu sebesar 1. Lalu untuk sinus itu seperti 1 kilohertz itu frekuensinya ya. Lalu setelah itu kita yang ini kapasitornya itu sebesar 1 mikrofarad. Lalu untuk resistornya itu kita beri 1 kilo ohm. Lalu untuk V1, untuk tegangan yang Vout ini, yang 2 ini, kita beri tegangannya itu sebentar. Kita beri tegangan itu sebesar 15 volt. Nah, ini juga sama sebesar 15 volt. Nah, setelah itu kita op-amp ini kita beri nama sesuai file yang dari sebentar kita buka dulu filenya. Nah, sesuai dengan yang LM yang ini file ini, kita buka. Nah, ini filenya, nama filenya tuh yaitu lm741.mod. Lalu kita masukkan file itu kepada ltspace. Kita ketik dulu .include. Tadi itu nama filenya lm741.mod gitu ya. Lalu kita klik OK. Lalu kita tempatkan di sebelah sini. Nah setelah itu kita op-amp 2 ini kita beri nama, kita ubah namanya tuh, kita ubah namanya tuh sesuai di dalam file nih, yaitu ini lm741ns. Kita copy ya. Lalu kita masuk lagi ke ltspace, lalu kita paste. Dan ini nama untuk op-amp 2 ini yaitu lm741-ns. Nah, inilah rangkaian dari non-inverting, di mana rangkaian ini kebalikannya dari rangkaian inverting. Jadi arus yang masuk ini itu nantinya tuh untuk non-inverting itu dari arus yang positif terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita run, tapi sebelum kita run, file ini kita save dulu gitu. Save as ini file non-invertingnya. Non-inverting yang fix. Nah, setelah di save, kita lalu klik run. Nah, kita coba merun dengan waktu 10 milisekund ya. 10 milisekund. Kita klik OK. Oh ya, mohon maaf. Tadi ada kesalahan, mungkin ya, kita save as lagi rangkaian ini.
Lalu kita ini harusnya ke data kuliah yang ini ya. Harus ke file yang sama, file yang LM741 itu misalkan di file yang C. Nah, ini save-nya itu harus di file C juga untuk rangkaian ini. Karena biar bisa dibuka filenya. Nah, setelah itu kita coba untuk run kembali. Nah, langsung saja kita cek untuk nilai dari antara VIN dan VOUT-nya. Nah, kita coba dulu untuk nilai dari tegangan inputnya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai tegangan inputnya ada sebesar 1 volt. Untuk amplitudenya itu sebesar 1 volt dan untuk lembahnya itu sebesar min 1 volt. Dan ini grafiknya berbentuk sinus. Nah, untuk nilai dari Vout-nya, kita klik edit plot plan, nanti kita akan membandingkan ya. Untuk nilai Vout-nya tuh di sini. Nah, kita dapat lihat bahwa untuk nilai Vout-nya tuh, nah itu semakin tinggi. Nah, kita dapat lihat untuk nilai yang paling tinggi itu di sebelah yang ini, sebesar 12 volt. Lalu amplitudenya itu, sebentar saya zoom dulu ya. Misalkan yang ini ya. Nah, untuk ini tuh sebesar 10, antara 10, sekitar 10,8 volt. Dan untuk amplitudenya tuh saya misalkan di zoom di sini, itu sebesar 1,5 ya. Jadi intinya rangkaian ini tuh bisa untuk menaikkan sebuah tegangan atau memperkuat sebuah sinyal gitu. Nah, ini juga bisa divariasikan untuk misalkan kapasitornya tuh kita ganti, yaitu sebesar 1 milifarad. Lalu kita coba untuk run-nya kembali. Nah, ini untuk kapasitor yang sebesar 1 milifarad ini berbentuk kotak-kotak ya, bentuk sinus tapi lebih ke kotak-kotak gitu. Nah, misalkan kita variasikan untuk tegangannya, misalkan 100 ohm. Lalu kita run. Nah, akan terjadi seperti ini kalau misalnya kapasitornya kita ganti misalkan 1 nanofarad gitu. Kita run. Nah, akan seperti ini. Akan terlihat sebesar sekitar 1,4 ya, kita zoom dulu juga. Sekitar 1,65 untuk amplitudenya ya. 1,65. Jadi dengan untuk inputnya tuh yang ini tadi itu sebesar 1 ya, untuk berbentuk sinus, yaitu ada amplitudo dan lembah, ada puncak dan lembah, yaitu sebesar 1 volt dan 1 volt. Sedangkan pada V outputnya itu sebesar 1,65 ya, tadi sekitaran segitu. Jadi bisa dengan rangkaian ini, rangkaian non-interfacing ini adalah kebalikan dari rangkaian inverting, di mana untuk rangkaian inverting ini, non-inverting ini input yang masuknya itu melalui pin positif. Nah, ini kan harusnya tuh melalui pin positif berarti di sini ya. Nah,
sehingga antara output dan inputnya itu tidak berbeda jauh untuk nilainya tuh. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan untuk Vin itu sebesar 1 untuk tegangannya. Nah, untuk V outputnya itu sekitar 1,65. Jadi, nilai antara Vin dan V out-nya itu tidak berbeda jauh, akan tetapi akan tapi tidak terlalu jauh gitu dari tegangan yang sebelumnya. Akan tetapi untuk rangkaian inverting itu nilainya itu sangat berbeda jauh. Misalkan untuk Vin-nya itu satu volt dan V out-nya itu sebesar 10 volt itu. Jadi sangat berbeda jauh dengan sebelumnya. Demikian untuk penjelasan dari rangkaian inverting dan non-inverting yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.